Baik, anak-anak ibu, seperti yang ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, anak-anak ibu sepertinya sudah siap ya untuk belajar karena ibu lihat sudah berkelompok pada hari ini. Ya, masih ingat gak kemarin apa yang ibu minta kepada anak-anak ibu? Masih ingat gak? Ibu suruh bawa apa kemarin? Yang membawa handphone satu orang di masing-masing kelompok. Baik. Apakah sudah dibawa semuanya? Baik. Kemudian ibu mau mengakses nih kalau sudah dibawa. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ya, nama lengkapnya siapa? Iya, keterangannya apa nak? Alfa kemana kira-kira? Katanya mau lomba tapi belum kasih surat. Ya, kita doakan si Aiko tadi ya. Semoga kalau dia mengikuti lomba kita doakan si Aiko-nya menang ya. Amin. Amin. Baik. Ada lagi selain Aiko? Eca. Kau tahu juga ada yang kawan dekatnya Eca nggak di sini? Ada siapa yang kawan dekatnya Eca? Kenapa ini kok ketawa-tawa? Kawan dekatnya ya? Eca juga nggak tahu apa ya nak ya? Ya mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Eca dapat kumpul dan belajar lagi sama-sama dengan kalian. Baik anak-anak ibu, tahu nggak kita mau belajar apa sih hari ini? Kenapa ibu suruh bawa HP? Ada yang tahu? Tidak tahu. Anak ibu semalam ada yang sudah belajar dah? Sudah baca-baca dah tentang materi usaha? Ada yang sudah baca? Sudah. Siapa yang sudah baca? Oh, Pak Yaza, terima kasih pada Pak Yaza ya. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Yaza. Halo, jadi anak-anak ibu, pada hari ini materi kita adalah usaha. Mungkin kalau mendengar kata usaha, pasti sudah ada ya di pikiran anak-anak ibu apa sih itu usaha. Tapi sebelum itu, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi setelah belajar tentang materi usaha, harapan ibu kalian yang pertama ya. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa itu usaha. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yang ibu harapkan adalah setelah mempelajari materi ini adalah kalian bisa menjelaskan konsep usaha. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah ya, kalian dapat menghitung ya, usaha dengan rumus yang benar sesuai dengan konsep IPA atau konsep fisika. Mungkin ada yang pernah dengar tentang usaha? Ada yang pernah dengar nggak? Misalnya dengarnya di TikTok, dengarnya di Instagram, di Reels atau di lainnya, ada yang pernah dengar? Ada? Ya, siapa yang udah pernah dengar? Iya, apa nih Mbak? Siapa namanya? Kok senyum? Siapa namanya? Zakwan. Yang pernah Zakwan dengar tentang usaha apa? Berjualan di pasar. Teman-teman setuju enggak? Dia berjualan di pasar termasuk usaha? Selain berjualan di pasar, di mana lagi? Online. Ya benar. Apakah hanya berjualan yang dimaksud dengan usaha? Contoh usaha, ada lagi lainnya. Nah, nanti kita akan mengenal apa itu konsep usaha di dalam IPA, ya. Jadi benar nggak nanti jawaban dari Zakwan? Nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi terkait dengan jawaban yang dilontarkan tadi oleh Zakwan. Kita saving dulu ya. Nanti kalau ibu ada sedikit salah nama, tolong anggap saja itu benar, oke? Oke. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, harapan ibu kalian bisa membedakan mana yang termasuk usaha,
termasuk usaha dengan yang bukan usaha. Tadi teman kalian sudah menjelaskan ya bahwa si Zakwan tadi usahanya usaha berjualan. Sekarang itu usaha dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan lihatkan ini ya, mungkin yang dijawab oleh Zakwan tadi ya, ini usaha. Ini ada orang lagi ngapa nak? Belajar. Menurut kalian orang yang lagi belajar itu usaha? Iya. Kenapa dikatakan usaha? Ada yang sering berusaha dah? Ada. Berusaha. Jadi belajar termasuk usaha? Iya. Terus yang kedua itu ada gambar orang di depan. Apakah itu termasuk usaha? Iya. Kira-kira apa sih usaha yang dilakukan kalau depan laptop? Berjualan online. Apa lagi? Bekerja. Iya, dan lain-lainnya ya. Baik. Nah, ternyata di sini ada tetot gitu ya musiknya ya. Kalau ini musiknya tetot, ini ternyata tidak termasuk usaha kalau kita belajar di dalam IPA. Jadi menurut fisika mereka belum tentu dinamakan melakukan kegiatan yang namanya usaha. Mulai pusing nggak? Mulai bingung? Ya nggak apa-apa, karena bingung adalah awal dari kepintaran. Jadi kalau udah mulai bingung bagus nak. Berarti mulai itu ya bertanya-tanya ternyata ini bukan usaha. Baik, sekarang ibu kasih contoh yang selanjutnya. Ya. Lagi ngapain ya? Lagi dorong? Dorong mobilnya berapa orang? Kayaknya ya. Oke. Sekarang kalau yang seperti ini termasuk usaha dah? Iya. Iya atau iya? Iya. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa ini termasuk usaha? Usaha mendorong mobil. Apa yang terjadi ketika mobilnya didorong? Berjalan atau bergerak. Oke, sekarang ibu bisa minta tolong nggak kepada yang badannya paling kuat dan kekar? Ini ya bu. Siapa namanya? Bintang, sini bintang. Kau adalah bintang di hatiku. Kita maju. Wah, beneran. Kira-kira apa ya? Sekarang bintang. Iya, ketawa. Kenalan ya, namanya bintang ya. Baik, sekarang bintang. Bintang sekarang coba bintang kuat nggak angkat kursi itu? Pindahin dari situ ke sini bisa nggak ibu minta tolong? Bisa. Coba tolong bintang lakukan. Ya, harus ada musiknya ya nak ya. Jangan. Udah kan? Nah, sekarang apakah yang dilakukan bintang tadi termasuk usaha? Usaha. Kenapa? Usaha mengangkat kursi. Nah, usaha mengangkat kursi. Tadi ketika si bintang mengangkat kursi, kira-kira apa saja sih variabel dalam pembelajaran IPA ya? Karena kalau variabel kelas 7 udah pernah belajar tentang materi gaya dan gerak, iya dah. Sudah tahu tentang jarak dengan perpindahan. Nah sekarang tadi kan si bintang dari sana mengangkat kursi sampai sini. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya terjadi perpindahan. Kemudian kalau misalnya dia ngangkatnya nggak pakai gaya, dia kayak gini ngangkatnya. Nggak bergerak. Nah ini termasuk usaha nggak nih? Ini kursinya nggak berpindah tempat, cuma kayak gini doang. Usaha nggak? Tidak. Nah sekarang kalau sini bintang, karena memiliki kekuatan super seperti ini. Ibu kalau dari bintang agak susah sebenarnya. Anak besar. Bintang bisa seperti ini. Sekarang coba bintang ini dorong temboknya dengan gaya yang sangat besar, sebesar. Ya siapa yang mana tunjuk? Apa sini saya? Ini ya. Oke, ini. Sini sebelah sini ya. Kita lihat kekuatan siapa?
Ya, sama-sama kita dorong mejanya. 1, 2, 3. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa nggak gerak? Siapa namanya? Azri. Ibu agak susah nama kalian soalnya nama-nama ini. Kalau misalnya ibu agak salah dikit, anggap aja itu benar, oke? Siap-siap. Sekarang yang dilakukan mereka berdua, apakah termasuk usaha? Ya. Ada yang berkata iya, ada yang berkata tidak, gitu ya. Sekarang yang iya dulu angkat tangan. Tapi sebelum itu dipaksa dulu. Tidak bergerak. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, tadi yang menjawab termasuk usaha. Coba satu orang kasih alasannya. Tadi siapa? Tadi banyak loh yang angkat tangan. Siapa yang mengatakan tadi waktu si Bintang dan si Azrea? Si Azrea itu mendorong tembok dikatakan usaha. Siapa tadi? Tuan. Iya, siapa namanya? Ya Allah, malu-malukan kayak gini biasa aja dia siapa? Sasi. Kenapa alasannya Sasi termasuk usaha? Oke, rame-rame lah, nggak usah Sasi. Kenapa tadi dikatakan termasuk usaha? Kenapa? Karena mendorong. Sudah apa ketika kita mendorong kita berarti memberikan apa nak? Memberikan tenaga. Memberikan gaya. Memberikan gaya yang berupa dorongan. Berarti sudah termasuk usaha. Benar. Ada yang menjawab tidak. Ya siapa nak? Saya namanya? Tiara. Kenapa tidak termasuk usaha Tiara? Karena benda tersebut tidak mengalami perpindahan. Wow, amazing ya, kita kasih tepuk tangan. Dia tidak dimasukkan. Kenapa? Karena benda tersebut tidak mengalami perpindahan. Jadi mau gaya yang diberikan sebesar apapun, kalau bendanya tidak berpindah atau tidak bergerak sama sekali, artinya usahanya sama dengan nol. Kalau kayak kita kaitkan, nah ini analogi ini sangat bagus loh untuk kita. Jadi ketika kita ingin berusaha, kita berharap dari usaha yang kita lakukan, kita mendapatkan suatu perpindahan, pergerakan ataupun tambahan. Kalau Bu, aku sudah berusaha tapi nilainya nol. Itu kalau kita gabungkan dalam konsep IPA, maka usahanya tidak diakui ya, sama dengan nol. Baik ya. Jadi apa saja sih variabel yang mempengaruhi usaha? Ya, nah nanti anak ibu akan ibu bagikan LKPD ya ke dalam kelompoknya masing-masing. Nanti LKPD-nya kalian kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan sambil nanti mengerjakan LKPD-nya, silakan didiskusikan dan ditanyakan ke ibu. Ya, nanti setelah itu ibu minta untuk mempresentasikan ke depan, terus baru kita ambil kesimpulan dan refleksi. Kita lanjutin sedikit ya. Ya, nanti kita lihat waktunya. Kalau cukup semua kelompok, kita semua kelompok ya. Kalau tidak cukup semua kelompok ya, tidak. Ya. Oke, jadi ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi usaha. Jadi anak ibu sudah terkonsep di sini, sudah bahwa yang namanya usaha adalah ketika ada gaya dan perpindahan. Tadi ketika teman kita ternyata mendorong tembok tapi temboknya tidak berpindah, maka dikatakan bukan usaha. Baik, anak-anak ibu, sekarang ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan per kelompok ya, terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang usaha. Nah, nanti setelah mengerjakan pada saat proses mengerjakannya, oh terima kasih Bintang, memang kaulah bintang di hatiku ya. Kasih tepuk tangan lagi buat Bintang.
Ada yang mau bantu ibu membagikan LKPD-nya? Bintang. Azil lah, ya. Nanti satu-satu kelompok ya. Oke. Ini mungkin yang sini. Kasih khusus spesial buat bintang ibu yang kasih. Nah, setelah LKPD-nya dibagikan per kelompok, silakan coba anak-anak ibu baca dulu dan kemudian didiskusikan. Kalau ada satu aja nak per kelompok, satu aja. Yang sebelah sana udah dapat, kasih sayang nak. Oke, nanti didiskusikan. Nah, dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca, sebelum kita melakukan kegiatan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan LKPD? Tidak, udah paham semua ya dari yang A sampai yang C. Udah paham semua. Bagaimana untuk kelompok yang sebelah sana? Belum baca semua. Coba dibaca dulu saya, dibaca dulu. Setelah itu ditanyakan jika ada yang tidak dikabari yang nggak masuk ya, yang nggak masuk nggak usah kita tulis namanya. Berarti besok ibu akan nanti ibu akan cari waktu. Ya, nanti kalau nggak masuk di sini, ya. Ada yang nggak masuk tadi 2 orang Pak, katanya apa? Nggak tahu kemana, katanya satu ikut lomba. Wah, Anda sudah mencari ya buku yang baca ini belum ini. Anda sudah mencari sih. Ada pertanyaan nggak dari ini 3 kegiatan? Ada pertanyaan dari 3 kegiatan? Ada? Untuk yang kegiatan pertama, anak ibu paham? Paham? Paham. Apa pahamnya coba? Siapa yang bisa ini? Jelasin pahamnya gimana? Ini ya. Oh ini, oh sekarang tunjuk tangannya model baru gitu ya? Kalau tunjukan, gitu ya. Baru tahu loh. Baru tahu ibu dia sama 3 ada angkat tangan kayak gitu ya, gitu ya. Ya silakan. Nah di kegiatan yang kedua itu kan ada menghitung, ya. Nah gunakanlah HP kalian untuk mencari referensi terkait dengan hal tersebut ya. Nanti setelah presentasi kita lihat, mudah-mudahan ibu yakin dan percaya bahwa jawaban anak ibu ya. Ya, silakan dikerjakan. Butuh waktu berapa menit nih? 10 menit siap? Siap? Masya Allah, berarti 10 menit dari sekarang itu ya. Ya, semuanya ibu harap Binti asli. ya. Yang kedua, kegiatan yang kedua paham ya Pak ya? Paham. Oke, siap ya. Boleh. Siapa namanya? Hari ya. Nama lengkap. Ya. Dibaca dulu. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja dulu. Ya, kalau seandainya ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Yang kelompok ini hadir semuanya. Tidak masuk tulis nanti. Oke, Bintang. Ini ya. Ya, teman-teman. Satu orang.
Tupperware pun. Tupperware. Kalau yang ini, Azril tahu nggak disuruh ngapain? Iya Bu, ini Iya. kami lagi di. Lagi diskusi. Iya kami. Iya nih. Iya ya, lagi diskusi ya Azril ya. Iya. Ibu nampak kok kayaknya Azril ini memang pasti yang paling ini ya, jago nih kalau belajar IPA ya nak ya. Iya, dia paling jago ya. Jago. Oh iya. Iya nih. Nah kalau ini boleh nak langsung dipraktekkan ya anak-anak ibu ya. Misalnya di sini ada mendorong meja hingga bergeser. Karena kita orang Islam, itu boleh dipraktekkan. Atau anak ibu, tapi semuanya pasti tahu ya bahwa pengalamannya kalau meja digeser ya pasti bergeser. Kemungkinan besar ya, kecuali mejanya dalam ukurannya sangat besar, tidak bisa digeser. Itu berarti tadi tidak termasuk usaha ya kalau nggak bisa bergeser ya. Kayak tadi si Azri ibu suruh dorong tembok, ternyata tidak Iya. Boleh. Namanya yang mana? Erika ya. Kenapa? Ini berarti dibuat iya tidak Iya aja. Apakah benar berbeda? Diskusi sama teman-temannya. Menurut kalian kalau meja bergeser tuh benarnya berbeda enggak? Iya, bisa. Apakah ada gayanya? Ya. Apakah ada usahanya? Ya. Kenapa nih? Karena ya. Oke. Terima kasih. Iya. Di film jauh dia aja tuh. Kayaknya sih. Siapa nanti apa ya? Iya, sama-sama. Nanti kawannya bingung dapatnya nama ya, jelasin ke teman-temannya. Udah tahu? Iya. Ini video aku nggak beda. Tapi kadang kalau menyebutkan takutnya iya yang bagian mana? Pas Andika tidak ada. Halo, hai. Udah selesai? Belum. Yang kayak HP-nya Erika. Materinya pakai manfaatkan. Tapi yang mengerjakan nanti kalau ada yang sudah selesai Bu, gitu ya. Untuk yang kegiatan yang kedua, anak ibu sudah tahu ya. Ibu lihat beberapa sudah ada yang bisa menjawab misalnya. Kegiatan kedua. Coba nanti kasih, dia mau juga jawabnya saya. Dia mau jawab katanya. Nah di sini ada bilang kerja sama tidak, alasannya dituliskan. Nah bagian kalian yang tuliskan alasannya apa? Coba, kenapa dia dinamakan? Dan tadi katanya minta tapi nggak ditulis alasannya apa? Kenapa? Kenapa?
Kedua, mengapa fokus usaha? Di sini juga ada, nggak ada yang nanya bu kok langkahnya beda bu, gitu ya. Yang satu harus segitiga, yang satu enggak. Yang kelas ada segitiga. Apa sih bacanya? Delta. Oh, bener delta artinya apa? Bukan ya, bisa ada perpindahan berarti ada titik awal, ada titik akhir. Misalnya dari titik 0 sampai ke 5 meter berarti perpindahannya berapa? 0 sampai ke 5 meter. Kalau misalnya titik awalnya 2 meter, terus dia ke 3 meter berarti dia dikurang 2 1 meter. Jadi jarak dengan perpindahan kulinder ya. Kalau jarak dia hanya diperlukan di garis saja. Sedangkan dari akhir tarikan acuannya ada titik akhir, ada titik awal dan sesuai. Itu materi kelas 7. Ya dah masih ingat materi. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Udah selesai atau belum? Belum ya? Tapi tidak ada masalah ya dalam mengerjakan LKPD, semuanya bisa. Kelas 8 berapa ini? Kasih tepuk tangan lah buat mengerjakan kelas. Sambil kita ini kita ya sampai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk tangan. Adik kembali. Ini waktunya 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Terus nanti silakan kelompok yang sudah siap nanti presentasi di. Oh iya, Ibu harapkan sudah selesai semuanya. Ada yang sudah sampai kegiatan yang kedua, Nak? Ada kelompok siapa yang sudah? Ya, kelompok Tiara, kemudian kelompoknya yang bisa namanya kelompok Azril, ya. Azril or Azril? Azril. Oh, berarti without L ya. Azril, oke. Azril. Yang kelompok ini sudah selesai. Buat kesimpulan Mas. Pinter-pinter semua muridnya, gak kayak dijelasin. Karena ada ini. Anak-anaknya tidur, pantesan tenang karena dia di dalam dia bilang oh berarti nanti sebentar aja dia tidur deh. Kedua ya, halo, hai. Sambil mengerjakan LKPD sepertinya ada yang terbentuk di kegiatan nomor 2. Wah, harusnya tadi memang di awal Ibu jelaskan bagaimana rumus usaha. Tapi kalau Ibu sudah melihat antusias dari kalian, sepertinya beberapa dari kalian itu nggak payah Ibu jelaskan ya. Ternyata kalian sudah bisa. Ternyata yang sudah bisa itu tadi kelompoknya Tiara. Ada beberapa kelompok yang masih kebingungan ya. Oke, ini mungkin Ibu matikan aja ininya, ya matikan aja. Jadi Ibu akan jelaskan untuk kegiatan nomor 2.
Artinya apa? Kerja ya. Nah, secara matematis ya, atau secara matematikanya, itu kegiatan yang kedua ya. W sama dengan F dikali S. Bukannya di situ Bu, pakai titik sama aja ya, karena titik kan kalian. Nah, keterangannya W adalah usaha ya. Usaha, coba dilihat lagi dari referensi yang sudah ada. Usaha satuannya apa? Satuannya apa Bintang? Bintang di hatiku. Usaha satuannya apa Bin? Ini ada nanti dibaca. Nih, apa usaha satuannya? Joule. Gimana tulisannya joule ya? Kalau kita singkat, kalau di kelas ibu ngajar di sana, kalau sebutin nama joule nanti ya nak, karena ada ayahnya yang namanya joule. Jadi setelah belajar ini berapa nak? 100 joule gitu nak, panjang kan ini. Nah, jadi ini. Nah, benar ya Tiara ya? Tiara, benar ya? Kemudian, halo, F, ini materi kelas 1. Kalau bahasa Inggrisnya tulisannya course ya, course ya. Apa tuh ya? Ya enggak? Ya, apa satuannya? Newton. Dan itu bacanya apa? Newton. Pakai huruf besar. Oke, yang terakhir ada S. Ada yang menuliskannya memakai tanda segitiga. Tanda segitiga itu bacanya apa nak? Delta. Apa artinya delta? Perubahan atau perpindahan ya. Ada perubahannya. S adalah perpindahan. Satuannya apa? Satuannya apa? M itu apa? Kalau seandainya nanti di soal satuannya cm atau sentimeter gimana? Bisa nggak? Nanti ketika kalian menemukan itu dalam LKPD, nanti silahkan dicari solusinya. Nah, nanti baru setelah nanti presentasi, nanti kita lihat mana jawaban yang benar, mana yang salah, nanti kita simpulkan sama-sama. Nanti yang untuk mengerjakan kegiatan yang nomor 2 udah paham? Sudah? Masih ada pertanyaan untuk kegiatan nomor 2? Untuk kelompok Azri sudah paham? Kelompok si susah tadi namanya itu malah Mas Pur tadi. Mas, kelompoknya Mas sudah? Mas ya namanya? Mas Buker. Ibrahim Bu, Ibrahim namanya. Ini adanya Iqbal Mabruri. Mas Buger Ibrahim. Oh, Mas Buger. Oh, ini ya Mas Buger Muhammad Ibrahim. Masya Allah. Ibu tadi malah bacanya Facebook. Maaf ya, Mas ya. Ibu panggil Mas aja. Kelompok Mas sudah bisa ya yang kedua? Bisa? Udah selesai? Kelompok ya, Mas sudah selesai. Erika udah selesai? Yang inilah harusnya udah selesai yang ini. Udah selesai belum? Dikit lagi terus lagi tadi ya. Iya boleh selesai. Sekarang ini konsepnya. Kalau tadi konsep usaha harus ada apa? Gaya, harus ada perpindahan. Tadi sih ini sudah mempraktekkan pas belajar. Oke, dia sudah memberikan gaya, tetapi tidak berpindah. Dikatakan usahanya sama dengan apa? Oh, berarti kalau seperti ini lama dorong mobil, aku mobilnya nggak berpindah, nggak bergerak, berarti ini juga mau dipotong, semuanya mau bagus sekali. S-nya sama dengan ini. Jadi jawabannya gampang kan? Udah sekarang sudah bisa terkonsep di sini membedakan mana yang masuk usaha, mana yang bukan, sudah? Ketawa-tawa itu ya.
Bukan cuma dipegang dengan baik, oke? Coba dicari, ibu mau tengok, dicari. Maju juga. Baik anak-anak ibu, udah selesai ya? Oke, kita panggil satu kelompok dulu untuk presentasi. Siapa yang mau presentasinya? Dari kelompok mana? Oh, dari kelompoknya. Iya, silakan. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu sebelum lanjut. Oke, ini boleh maju semua, boleh satu kelompok atau dua orang. Ya, maju semua ya, kalau ini ya, maju semua satu kelompok. Temenin si Bang. Kepala keluarga. Di Kolas ya? Bukan di Kolas Saputra itu bukan? Namanya Batam penakut. Ya, kita mau lihat di Kolas. Halo anak-anak ibu. Halo. Bisa fokus saya? Nah, kita dengarkan dulu presentasi hasil pengisian LKPD dari kelompoknya Nicholas dan teman-teman. Silakan Nicholas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok dikenalkan lagi, penyajian kira-kira, dan sertifikat cara yang rapi. Berurutan ya? Ya balik lagi ke dia. Dua, satu mendorong meja hingga bergeser. Oh iya, sebentar ya Mbak ya. Sebentar ya. Untuk pakai salam. Pakai salam. Iya. Dua, satu mendorong meja hingga bergeser. Apakah benda berpindah? Ya atau tidak? Jawabannya ya. Apakah ada gaya? Ya atau tidak? Ya, yaitu dorongan. Apakah ada usaha? Jelaskan. Ya, ada, karena meja tersebut mengalami perpindahan dan melakukan gaya, yaitu dorongan. Peristiwa dua, mendorong tembok tetapi tidak bergerak. Apakah benda berpindah? Tidak. Apakah ada gaya? Tidak. Apakah ada usaha? Jelaskan. Tidak. Kesimpulan sementara tentang usaha dalam fisika. Jadi, usaha adalah proses perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui gaya. Oke, kita sampai sebatas itu dulu ya. Nah, nanti untuk anak ibu yang presentasi di depan untuk kelompok berikutnya ya, satu kelompok lagi nanti di sini ada yang moderatornya ya. Ya, yang menyampaikan ke tadi kayak si Nicholas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok A saya akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman kami ini. Nah, nanti kamu sebagai ininya, pembawa acara tahu? Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan kamu mau dapatkan seperti apa di mana teman-teman? Menurut jawabannya kegiatan hari.
Bagaimana teman-teman nanti jawaban ini? Untuk kegiatan A. Ya. Bagaimana untuk kegiatan A? Baik dan sangat memuaskan. Oh, sangat memuaskan. Kita kasih tepuk tangan. Baik dan sangat memuaskan. Apakah nama dan angka yang mau diperbaiki? Sama enggak dengan jawaban dari kelompok lainnya? Sama jawaban yang pertama tadi. Ya, tadi kegiatan yang pertama apa? Ya, menggeser meja. Menggeser meja termasuk usaha atau tidak? Termasuk usaha. Sepakat? Sepakat anak ibu yang untuk yang pertama ini termasuk usaha? Iya. Yang kedua tadi apa kegiatannya? Mendorong tembok tetapi tidak berpindah. Jawabannya termasuk usaha atau bukan? Bukan atau tidak. Gimana teman-teman? Sepakat? Iya, baik. Lanjutin lagi, silakan. Mencoba dan mengalah. Soal nomor 1. Disiplin mendorong hapus dengan gaya 30-an hingga berpindah 20-an. Maaf ya, ibu bukannya ini ya. Ya, tidak dituliskan rumusnya apa yang sudah dibaca. Ya, untuk kelompok yang lain juga saling mengamati ya nak ya. Kita melihat dari hasil kegiatan yang kelompok A sudah selesaikan. Kalau misalnya ada yang tidak sama, nanti boleh didiskusikan untuk mendapatkan kesimpulannya. Dituliskan. Iya. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain sudah siap semua, anak ibu? Sudah? Sedikit lagi. Adil yang mana Adil? Adil dan bijaksana. Oh, Adil sudah pindah. Mana? Kenapa Adil pindah? Oh, enggak tahu. Amora? Wih, ada aura kasih ya di sini. Ada Agus ternyata di kelas itu ya. Sampai kita tahu ya. Ayo saya fokus sebentar ya. W sama dengan usaha. Satuannya joule. Dan F sama dengan gaya dengan satuannya Newton. Dan S sama dengan perpindahan dengan satuannya meter. Itu jawaban nomor 1 yaitu Duduk lah. Izin ke Ibu Weni. Lewat aja nggak apa-apa. Mau kemana nak? Jangan lama-lama ya. Aku kasih waktu 1 menit ya. Bisa? Nah, lari. Itu mau ke WC di sini berapa menit? 2 menit nggak sampai setengah jam nggak? Ada nggak yang setengah jam? Dakwan paling ya. Pintar ibu. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada dari kelompok lain yang belum menemukan jawabannya, bisa kita lihat dari jawaban kelompok Tiara dan teman-teman ya. Disesuaikan, di situ sudah ada jawaban nomor 1. Untuk kelompok lain sepakat nggak jawabannya itu? Setuju? Setuju? Bisa, hitungnya bisa ya kebetulan. KPD yang diberikan kepada kalian pertanyaannya mudah.
kalau di depan nggak boleh ngobrol sendiri ya, masa ngobrol sendiri? Itu. Siapa? Siapa? Ada aku ngomong. Ngobrol aja ya. Ya. Baik. Lanjut deh. Maka nilainya sama dengan 0 ya. Nah ini jawaban dari kelompoknya Cynthia dan kawan-kawan. Gimana teman-teman, sama nggak? Nomor 2 beda-bedanya di mana? Jelaskan. Ya, ada bedanya? Oh, sama dengan 0, katanya sama? Sama. 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 Satu mengangkat tas lalu berjalan. Itu beda nomor 2. Untuk jawab yang Tunjuk tangan aja nomor 2 beda enggak jawabannya? Satu, mengangkat tas lalu berjalan termasuk usaha. Alasannya karena mengalami perpindahan dan melakukan gaya gravitasi ya. Yang kedua nih, yang termasuk usaha. Yang kedua, gendong adik sambil dia bicara. Tidak termasuk usaha karena tidak mengalami perpindahan dan tidak memiliki gaya. Tiga, menarik kursi hingga bergeser. Tidak termasuk usaha karena mengalami perpindahan dan melakukan gaya geser. Empat, untuk dia menarik kereta. Tidak memiliki gaya karena tidak mengalami perpindahan. Bagaimana untuk kelompok lain? Jawabannya sudah sama atau ada yang berbeda dari jawaban kelompok Tiara? Sama ya. Simpulan kelompok. Ketika suatu benda dikenai atau melakukan usaha, maka akan ada energi yang berpindah sehingga usaha menyatakan besarnya energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Bagaimana? Yang lain? Sama? Sama-sama. Simpulan kelompok. Jika suatu benda dikenai atau melakukan usaha, maka akan ada energi yang berpindah sehingga usaha menyatakan besarnya energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Ada pendapat dari kelompok lain terkait dengan usaha? Tadi kelompoknya Tiara mengatakan bahwa usaha adalah besarnya energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda yang lainnya. Perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui gaya. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain? Ada, silakan. Menggendong adik sambil diam di tempat. Alasan kami itu ada gaya dan tidak ada perpindahan. Oh, yang untuk meyakini yang mendorong tembok tapi tidak bergerak. Ada yang ini ya. Oh, yang ini ya, ya. Yang nomor 3 atau nomor 4 nah? Nomor 2 menggendong adik sambil diam di tempat. Dia tidak termasuk usaha. Oke, kemudian alasannya apa? Tapi ada gaya, berarti tidak mengalami perpindahan dan tidak memiliki gaya. Ayo, coba kita diskusikan. Mana yang benar? Tadi ketika dia mengangkat berarti ada gaya, tetapi tidak ada perpindahan. Berarti nanti untuk kelompok Tiara diperbaiki untuk jawaban nomor 2. Bukan salah, tapi kurang sedikit ya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah ketika menggendong adik di tempat, itu kita udah ada gaya. Buktinya apa? Coba kalau nggak percaya gendong si Bintang. Oh jangan-jangan ya, Bintang gendong si Zahwai. Kamu udah tetap juga ya. Bintang gendong adiknya, punya adik? Iya. Gendong Fahri, benar juga salah terus ya mau ngasih ini ya, contoh ya. Bintang gendong Fahri. Bintang gendong Fahri. Fahri yang mana? Oke, pernah digendong Bintang. Nah, dia bisa mengangkat, berarti diberikan gaya, tetapi tidak ada perpindahannya, sama dengan 0. Oke, berarti kita kasih tepuk tangan buat kelompoknya Azril dan teman-teman ya. Azril luar biasa loh. Ada lagi nggak yang tidak sepakat dengan jawaban dari kelompok Tiara atau ada yang perlu didiskusikan? Ada? Sudah? Baik, silahkan ditutup si Nikola Saputra. Udah lupa.
Yang menerima bagannya jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wah, memang benar pilihan Pak Budi, kelompoknya Nicholas luar biasa. Jawabannya hampir mendekati sempurna. Tadi ada satu saja yang kurang. Baiklah, anak-anak ibu, tadi kita ambil satu kelompok saja ya. Karena kalau kita ambil 6 kelompok yang presentasi di depan, nanti nggak siap-siap ya anak. Nanti sekarang dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Coba siapa anak-anak ibu yang bisa memberikan refleksinya terkait dengan pengalaman belajar yang sudah anak-anak ibu dapatkan ya, terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang usaha. Ada yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini terkait materi kita usaha? Ada? Ada? Oke, apa masih ibu ubah pertanyaannya? Berarti anak ibu sudah terkonsep nggak di sini? Di pikiran kalian, mana yang termasuk usaha, mana yang tidak termasuk usaha? Sudah? Ya. Kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Kalau seandainya kalian menemukan aktivitas atau kegiatan, oh ternyata nanti pas kalian bertemu dengan aktivitas itu, kalian sudah bisa mengklasifikasikan bahwa ini yang termasuk usaha, ini yang bukan usaha. Jadi syarat terjadinya usaha itu apa aja? Ya. Silakan Tiara. Ya, jadi syarat terjadinya usaha harus ada perpindahan dan ya, tuliskan di sini ya. Syarat terjadinya usaha harus ada. Yang pertama adalah gaya. Tadi kita lambangnya F ya nak ya, satuannya Newton. Kemudian yang kedua harus ada perpindahan, satuannya meter. Oke, nanti kalau di soal ketemu dengan soal yang misalnya pakai sentimeter atau pakai kilometer, kira-kira apa yang akan anak ibu lakukan untuk mengerjakan soal tersebut? Diapain? Misalnya di situ 30 cm, kan kalau di sini harusnya tadi dituliskan biar jelas ya. Di sini 30 Newton dikali 2 meter sama dengan 60 Joule. Yang di sini 50 Newton dikali 1,5 meter sama dengan 7,5 Joule. Yang di sini kenapa 0? Karena V sama dengan F dikali S. Maka ketika S-nya sama dengan 0, maka hasilnya 0. Ya. Berarti kalau misalnya di soal nanti kalian ketemu, karena tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu menghitung usaha dengan rumus yang benar. Kalau seandainya ketemu, ya berarti apa yang dilakukan? Mengkonversikannya ke satuan yang sesuai dengan standar internasional atau SI. Jadi sentimeternya diubah ke meter. Nah kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang akan kalian lakukan terkait dengan pembelajaran kita usaha? Misalnya mau dorong mobil supaya mobilnya bisa berpindah, apa yang dilakukan? Usaha berarti mendorong, berarti memberikan gaya. Gayanya harus bagaimana? Kalau kita dorong mobil dengan dorong meja, beda nggak? Beda. Kalau misalnya dorong meja gimana, Nicholas? Enggak. Hah? Beda. Dorong mobil duduk. Duduk. Duduk nggak bisa ya? Apa tuh, Mbak? Meja tegak, kalau dorong mobil duduk. Kan kita mau aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari nanti. Ya? Jadi kalau kita dorong meja dengan dorong mobil, di sana apa bedanya? Ah ya, terkait dengan apa tadi, besarnya apa? Energi.
yang lebih besar, ya. Bisa nggak? Misalnya orang bisa narik mobil truk, ada yang bisa, berarti gaya yang diberikannya cukup besar seperti itu, ya. Kalau ngangkat buku bisa semua nggak? Bisa. Ini bisa juga diterapkan nanti pada saat kalian misalnya lomba kelas meeting. Biasanya lomba apa? Tinggal tarik tangan. Tarik tangan. Biasanya kalian kalau mau tarik tangan pilih tempatnya yang gimana? Yang badannya besar. Kenapa harus dipilih yang badannya besar? Karena biar kuat tenaganya. Karena biar kuat tenaganya. Ya, berarti si Nicholas mengasumsikan bahwa ketika masanya besar, maka pasti dia akan memberikan gaya dorong yang besar juga. Iya. Nanti ini yang ikut di kelas ini Ibu tahu siapa yang ikut. Harusnya menang kelas 83, menang atau kalah? Menang ya. Kalau kalah berarti konsep usaha yang sudah dipelajari hari ini berarti tidak kalian aplikasikan dengan baik. Baik. Kemudian siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan usaha? Apa yang dimaksud dengan usaha? Oh, ada yang dua. Ayo nak, ini sudah masuk azan dulu. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Si Erica ya namanya. Silakan Erica. Usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan searah. W sama dengan F kali S. Dan ini adalah energi yang disalurkan untuk menggerakkan benda. Iya, kita kasih tepuk tangan buat Erica. Berarti Erica mendefinisikan usaha secara singkat ya. Jadi Erica mendefinisikan usaha adalah gaya dikali dengan perpindahan. Tadi sudah termasuk di LKPD-nya ya. W sama dengan F dikali S. Baik. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu pada hari ini. Bagaimana belajar dengan Ibu hari ini? Mau nggak Ibu ngajar lagi di kelas ini? Mau. Ya, kapan-kapan lagi ya. Beneran ya, bukan karena Ibu di sini. Ya, tadi harusnya Ibu sudah memperkenalkan diri tadi ya. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Berarti beneran ya asik ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih juga pada anak-anak Ibu yang luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, Ibu berharap nanti kalau ketemu Ibu Delia kita say juga ya. Berarti belajar dengan Ibu hari ini cukup menyenangkan kan ya? Kalau tadi ada kata-kata Ibu yang kurang menyenangkan, Ibu mohon maaf. Selanjutnya untuk materi yang berikutnya setelah materi usaha, anak Ibu silakan di rumah baca baik itu di buku, di modul ataupun literasi, referensi yang lainnya tentang materi kita selanjutnya. Setelah materi usaha itu ada materi tentang daya. Jadi di rumah anak Ibu pelajari tentang materi kita berikutnya ya, yaitu tentang daya. Kemudian untuk kuisnya atau untuk tugasnya Ibu hanya kasih 2 soal ya. 2 soal yang ada di buku modulnya yang terkait dengan materi usaha itu ada di soal nomor 12 dan 25 ya, silakan nanti dikerjakan. Nanti kalau seandainya ada hambatan, ada apa silakan didiskusikan, boleh langsung WA ke nomor pribadi Ibu atau nanti pas ketika Ibu senggang bisa ketemu Ibu, kita belajar sama-sama. Oke, jadi minggu depan kita belajar tentang materi apa? Ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.